Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-qanah. Selamat datang kembali dalam channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat berharga, yang luar biasa. Yang mana kitab ini berisikan mengenai adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Kitab tersebut adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Naam, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Lebih kurang makna dari judul kitab ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkirah, pelajaran bagi sami', bagi orang yang mendengar dan berbicara. Ya, yaitu mengenai adabnya orang alim dan adabnya para penuntut ilmu. Kitab ini penting kita baca karena pada saat ini, pada masa ini, adab adalah hal yang sangat kita butuhkan. Adab adalah hal yang sangat perlu kita tanamkan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk memiliki adab yang baik. Barakallahu fikum. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita mengetahui dahulu siapa sih yang menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, taib. Di sini disebutkan tarjamatun mujazatun lil musannifi rahimahullahu ta'ala. Ya, ini biodata ringkas mengenai musannif, mengenai penulis dari kitab ini rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Taib, siapa yang mengarang kitab ini? Siapa yang menulisnya? Qala huna huwa Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ata ibni Ali ibni Jama'ata ibni Hazim ibni Sakhr al-Kinani al-Hamawi al-Syafi'i. Ya. Nama beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah kunyah. Ya, kunyah beliau. Gelar yang biasanya diawali oleh kata abun atau kata ummu. Abu Abdillah. Ayahnya Abdullah. Taib. Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Sakhr al-Kinani al-Hamawi al-Syafi'i. Al-Kinani yakni nisbah kepada Kinanah. Ya, Kinanah yakni Mesir. Al-Hamawi nisbah kepada negeri Hamah. Al-Syafi'i nisbah kepada Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana musannif adalah seorang ulama bermadhab Syafi'i. Atau beliau lebih dikenal dengan nama Badruddin ibnu Jama'ah. Badruddin ibnu Jama'ah al-Kinani al-Hamawi al-Syafi'i. Tayyib. Lalu di sini dikatakan wulida ashiyatal jumu'ati
Ar-rabi'a min Rabi'il akhiri sanata 39 wa 600. Bahwa Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau dilahirkan pada sore hari di hari Jumat, yang mana hal tersebut bertepatan dengan tanggal keempat bulan Rabiul Akhir tahun ke-639 Hijriyah. Taib. Lalu bagaimana keluarga beliau? Di sini dikatakan nasya'a fi baiti ilmin wa diyanatin wa qada'in. Bahwa Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau tumbuh dalam rumah ilmu, rumah yang ahli ilmu, ya, yang dipenuhi oleh ahli ilmu, ahli agama, wal qada', ya, karena ayahnya adalah seorang qadhi, ya, ayahnya adalah seorang ulama, ya. Taib. Fa abuhu al-qadhi Burhanuddin Ibnu Jama'ah. Ayah beliau adalah seorang qadhi, ya, hakim. Namanya Burhanuddin Ibnu Jama'ah, yang wafat tahun 675 Hijriah. Min ahlil ilm wa jadduhu kadzalik. Jadi ayahnya adalah seorang hakim, termasuk ahli ilmu, termasuk ulama. Wa jadduhu kadzalik. Kakeknya pun demikian. Kakeknya pun termasuk ulama. Jadi beliau ini nasya'a fi baiti ilmin wa diyanatin wa qada'. Tumbuh di rumah yang dipenuhi dengan ilmu, agama, dan qada'. Lalu di sini dikatakan qara'a al-Qur'ana 'ala walidihi wa atqana katsiran min al-mutun. Beliau membaca Al-Qur'an ala walidihi, kepada ayahnya. Wa atqana katsiran min al-mutun, dan beliau menguasai, memutqinkan banyak sekali dari mutun-mutun. Jadi beliau belajar Al-Qur'an pertama kali kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada walidnya, kepada ayahnya. Ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kalau bisa anak kita yang mendidik adalah diri kita. Taib. Lalu kemudian dikatakan di sini walamma syabba sami'a min syaikhi syuyukhi hamatin Syarafiddin Abdul Aziz Al-Ansari. Ketika beliau tumbuh remaja menjadi pemuda, sami'a min syuyukhi atau min syaikhi syuyukhi hamah. Beliau mendengar hadis atau mendengar ilmu-ilmu. Kepada siapa? Dari siapa beliau mendengarnya? Syaikhi syuyukhi hamah. Dari gurunya para guru di Hamah. Ya. Gurunya para guru di Hamah. Jadi ini menunjukkan bahwa mengambil ilmu itu memang dari al-akabir. Karena barakah itu bersama orang-orang yang tua, orang-orang yang senior. Kira-kira begitu. Siapa itu? Nama beliau adalah Syarafuddin Abdul Aziz Al-Ansari. Begitu juga wa sami'a min ar-Radhi ibn al-Burhan. Beliau juga mendengar atau belajar kepada Radhiyuddin Ibn al-Burhan. Begitu juga Ar-Rashid Al-Attar, Taj Ibn Al-Qastalani, Tajuddin Ibn Al-Qastalani, Taqi Ibn Abil Yusr, dan Taqiyuddin Ibn Abil Yusr wa ghairihim, dan yang selain mereka. Tayyib. Ini nama-nama guru beliau. Lalu
Di sini dikatakan akhadha aktsara ulumihi 'anil qadhi Taqiyuddin Ibni Razin. Bahwasanya beliau banyak belajar atau banyak mengambil ilmu kepada Qadhi Taqiyuddin Ibnu Razin. Ya, kepada Qadhi Taqiyuddin Ibnu Razin. Wa qara'a an-nahwa 'ala al-Imam Ibn Malik, dan beliau mempelajari nahwu kepada Imam Ibnu Malik Al-Jayyani. Ya, Ibnu Malik kita mungkin sudah tahu ya, Sahibul Alfiyah. Sahibul Alfiyah. Ya, beliau adalah penazamnya Alfiyah, Alfiyah Ibnu Malik yang terkenal itu, yang dihafalkan itu. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki dan seterusnya. Tayyib. Lalu dikatakan kana mukibban 'ala al-'ilmi. Kana mukibban 'ala al-'ilmi mujtahidan fi at-tahsili fafaqa aqranahu wa 'uridat fatwahu qadiman 'ala an-Nawawi fastahsana jawabahu wa zaharat fadilatuhu. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala kana mukibban 'ala al-'ilm, bahwasanya beliau itu serius dalam masalah ilmu. Ya, serius dalam masalah ilmu, mujtahidan fit tahsil, bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu, fafaqa aqranahu, sehingga beliau selalu mengungguli teman-temannya, mengungguli orang yang semasa dengannya. Ya, wa 'uridat fatawahu qadiman 'ala an-Nawawi fastahsana jawabahu. Bahkan pernah fatwa-fatwa beliau yang lama dihadapkan, diperlihatkan kepada Imam An-Nawawi, disampaikan kepada Imam An-Nawawi, lalu Imam Nawawi fastahsana jawabahu, menganggap baik fatwa-fatwa Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Wa zaharat fadilatuhu, nampaklah keutamaan beliau, kemuliaan beliau. Nampaklah keutamaan beliau sehingga fawulliya qada' al-Qudsi sanata 675 lil hijrah. Ya, sehingga beliau ditugaskan menjadi qadhi di mana? Di Al-Quds, di Palestina saat ini. Semoga Allah tolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini. Allahumma amin. Imam Ibnu Jama'ah, teman-teman, pernah menjadi qadhi di Al-Quds, di Palestina, tahun 675 Hijriah. Wa huwa fi muqtabali umrih, dan beliau ketika itu masih di umur yang relatif muda. Summa uzila, lalu beliau diberhentikan menjadi qadhi. Thumma u'ida ila qada'il Qudsi sanata 687. Lalu kemudian beliau kembali menjadi qadhi di Al-Quds tahun 687. Wa waliya ma'a dhalika al-khitabata fih. Wa wulliya ma'a dhalika al-khitabata fih. Tidak hanya diberi tugas, ditugasi sebagai qadhi, tetapi juga ditugaskan sebagai khatib di sana, di Al-Quds sana. Taib. Lalu dikatakan walam yazal ala dhalik hatta tuliba ila Misra fatawalla qada' ad-diyar al-misriyah sanata 690 lil hijrah. Dan beliau Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ya, terus menjadi qadhi di Al-Quds sampai diminta kembali ke Mesir
diminta ke Mesir, fatawalla qada' ad-diyar al-misriyah, dan menempati posisi sebagai qadhi di Mesir. Ini pada tahun 670 Hijriyah. Dan tidak hanya sebagai mufti, sebagai qadhi, ya. Tidak hanya sebagai qadhi, wa udhifa ilaihi al-khitabata bil Jami' al-Azhar. Masya Allah. Dan ditambahkan juga kepada beliau jabatan atau tugas berupa al-khatabah, tugasnya menjadi khatib, menyampaikan khutbah bil Jami' al-Azhar, di Masjid Al-Azhar yang ada di Universitas Al-Azhar sekarang, ada namanya Al-Jami' Al-Azhar. Masya Allah, ya. Thumma uzila sanata 693 lil hijrah. Lalu beliau kembali diuzila, dibebaskan dari tugasnya 3 tahun setelah itu, 693 Hijriah. Wa fi nafsi sanati waliya qada' asy-Syam, atau waliya qada' asy-Syams. Ya. Dan pada tahun yang sama, 693 Hijriah, beliau diberi tugas sebagai qadhi di negeri Syam. Ya, negeri Syam itu ikhwan, kalau zaman sekarang terdiri dari 4 negara. 4 negara itu adalah Urdun, Yordania, ya, Urdun bahasa Arabnya, Lubnan atau Libanon, kemudian Suriah atau Syria, lalu Filistin. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania ini dahulunya dinamakan negeri Syam. Lalu, thumma uzila sanata 696 lil hijrah. Lalu beliau diturunkan dari tugasnya atau dibebas tugaskan pada tahun 696 Hijriah. Thumma u'ida sanata 699 lil hijrah. Lalu beliau dikembalikan kepada jabatan semula, diminta kembali menjabat jabatan tersebut pada tahun 699 Hijriah. Wa udhifa lahu al-khitabata wa masyikhata asy-syuyukh. Selain sebagai qadhi, beliau juga diberi ditugaskan menjadi khatib. Tidak hanya itu, beliau juga ditunjuk sebagai masyikhata asy-syuyukh. Ya. Ini syekhnya para masyayikh, pemimpinnya para masyayikh di sana. Ini luar biasa. Qadhi, khatib, kemudian syekhul masyayikh, syekhul syuyukh. Ini sungguh kemuliaan, ya, kemuliaan. Walam tajtami' hadhihi al-manasib ats-tsalatsatu li ahadin qablah. Maka jabatan yang 3 ini, kedudukan yang 3 ini tidak terkumpul pada satu orang pun sebelum Al-Imam Ibnu Jama'ah. Jadi Imam Ibnu Jama'ah adalah orang yang pertama kali menjadi qadhi di Syam, kemudian diamanahi sebagai khatib, diamanahi pula sebagai Syekhus Syuyukh atau Masyikhatus Syuyukh. Ya, posisi yang luar biasa, menunjukkan kemuliaan beliau, ya, menunjukkan kedudukan beliau, betapa mulianya beliau. Tayyib. Lalu dikatakan di sini, walam yazal ala dhalika hatta tuwfiya Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id. Dan beliau masih di Syam, memegang jabatan dan posisi di sana sampai Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id, sampai Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama besar juga, sampai Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini wafat, yaitu tahun 702 Hijriah. Ketika Syekh
Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid ini wafat, fa'u'ida ila qada'id diyar al-misriyah. Beliau kembali menjabat sebagai qadhi di negeri Mesir. Wastamarra hatta sanata 710 lil hijrah, sampai tahun 710 Hijriah. Fa'uzila, lalu kembali dibebas tugaskan. Thumma u'ida sanata 711 lil hijrah. Lalu kembali menempati posisi yang sama pada tahun 711 Hijriah. Ya, ini luar biasa ya. Wastamarra ila an 'amiya sanata 727 lil hijrah. Fa'uzila. Lalu hal tersebut berlanjut, beliau menjadi qadhi itu berlanjut sampai beliau diberi ujian berupa kebutaan, yaitu pada tahun 727 lil hijrah. Fa'uzila, lalu dibebas tugaskan beliau. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, tetapi walaupun beliau telah berulang kali menduduki jabatan qadhi, diberi amanah sebagai khatib, masyikh atau syuyukh, ya. Di sini dikatakan wa ma'a tuli masiratihi fil qada' illa annahu kana mahmud as-sirah musaddad al-ahkam afifan nafsi. Walaupun perjalanan beliau sebagai qadhi itu sangat panjang, akan tetapi beliau mahmud as-sirah, rekam jejaknya sangat terpuji. Musaddad al-ahkam, keputusan-keputusan yang beliau buat adalah keputusan yang lurus, keputusan yang baik. Afifan nafsi, beliau adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya. Ini luar biasanya. Jadi walaupun diberikan amanah besar, beliau tidak menyalahgunakan amanah tersebut. Ini luar biasanya kalau suatu jabatan diduduki oleh orang-orang yang luar biasa baiknya. Ini mengenai jabatan beliau, mengenai perjalanan beliau sebagai qadhi. Amma tadris, adapun dalam hal mengajar, dalam hal tadris, falahu fi dhalika juhudun mashkurah, maka sungguh Syekh atau Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki perjuangan mashkurah, perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang patut disyukuri. Ya. Fa fi Dimashq darasa fil Qaymariyah wal 'Adiliyatil Kubra wasyamiyatil Barraniyah wa ghairiha. Di Damaskus atau di Damsyik. Kalau dahulu orang menyebutnya Damsyik. Kalau sekarang Damaskus. Di Damaskus, Al-Imam Ibnu Jama'ah mengajar di sekolah namanya Qaymariyah, Al-'Adiliyatil Kubra, Asyamiyatil Barraniyah dan seterusnya. Lalu fafil Qahirah, di Kairo Mesir, beliau juga mengajar. Darasa fi Salihiyah wal Nasiriyah wal Kamiliyah wa Jami'il Hakim wa Jami' Ibn Tulun wa ghairiha. Beliau mengajar di As-Salihiyah, di Nasiriyah, di Kamiliyah, di Masjid Al-Hakim, Jami' Al-Hakim, di Masjid Ibn Tulun dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa beliau selain menduduki jabatan tetapi tidak meninggalkan yang namanya tadris, tidak meninggalkan yang namanya ilmu, mengajarkan ilmu, mewariskan ilmu kepada yang lain. Karena memang ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, zakatnya ilmu itu adalah dengan mengajarkannya. Lalu tadi kita telah menjelaskan atau telah dijelaskan siapa saja guru-guru beliau. Sekarang siapa sih murid-murid Imam Ibnu Jama'ah ini? Di sini dikatakan wa qad tatalmadha lahu khalqun abrazuhum ibnuhu Izzuddin. Sungguh Imam Ibnu Jama'ah ini banyak orang yang
menjadi tilmiz beliau. Banyak orang yang menjadi murid beliau. Banyak orang yang menuntut ilmu kepada beliau. Abrazuhum, di antara yang paling terkenal yang menjadi murid beliau siapa? Yang pertama Ibnuhu Izzuddin, anak beliau sendiri. Ini barangkali juga menjadi cambuk bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, bahwa orang yang paling utama dengan ilmu kita itu memang sebenarnya keluarga, terutama anak. Walaupun sebagian orang ada juga yang mengatakan bahwa orang yang paling yang merasa tidak butuh kepada ilmunya seorang alim itu adalah keluarganya sendiri. Ya, tapi seakan-akan Imam Ibnu Jamaah di sini mengingkari hal tersebut. Beliau membuktikan bahwa beliau berhasil mendidik anaknya, yaitu Izzuddin. Masya Allah sekali. Kemudian was-Salahus Safadi, Salahuddin As-Safadi, wasyamsu Adz-Dzahabi. Ya, Syamsuddin Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini luar biasa ini. Ini ulama besar. Ulama besar. Wat-Taj As-Subki. Al-Imam Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki. Ulama Syafi'iyah terkenal. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa ya. Adapun dalam ta'lif, wa amma ta'lif, adapun dalam menulis atau menyusun buku, ya, falahu fihi musyarakah jayidah. Imam Ibnu Jamaah juga memiliki musyarakah jayidah, juga bergabung dalam hal tersebut, juga ikut menulis, ikut mengarang sebuah buku. Min ashhari tasanifihi, di antara karangan atau tulisannya yang terkenal, yang pertama judulnya Al-Manhalur Rawi, kemudian Al-Fawaidul Laihah min Suratil Fatihah, At-Tibyan li Muhimmatil Quran, Al-Masalik fi Ulumil Manasik, Wan Najmul Lami' fi Syarhi Jam'il Jawami' wa ghairiha. Termasuk buku yang akan kita bahas pada saat ini atau pada nantinya, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Tayyib. Lalu beliau mengatakan, lalu di sini dikatakan, wa tanawwu'u tasanifihi yadullu ala musyarakatihi fil funun, fakana rahimahullah sahib ma'arif wa ittila'. Dan beragamnya karangan beliau menunjukkan bahwa beliau ikut dalam berbagai funun. Beliau mengikuti berbagai funun, berbagai cabang ilmu. Fakana rahimahullah, dan beliau Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala sahibu ma'arif wattila'. Beliau memiliki pengetahuan, tidak hanya itu, wattila', beliau sahib ittila', beliau rajin menelaah dan membaca. Lalu wa kana ma'a dzalika wara'an sayyinan wafiral aqli hasanal hadyi matinad diyanati zahidan dza ta'abbudin wa awrad. Dan Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, di samping kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, beliau memiliki sifat wara', kehati-hatian, sayyinan, menjaga diri, wafiral aql, ya, memiliki akal yang sempurna, ya, wafiral aql, hasanal hadyi, ya, matinad diyanah, zahidan, dza ta'abbudin wa awrad, ya, bagus perilakunya. Tidak hanya itu, matinad diyanah, beliau kuat dalam beragama, zuhud, dza ta'abbudin wa awrad. Tidak hanya itu, beliau ini ahli ibadah dan ahli wirid,
Jadi walaupun sebagai qadhi, walaupun sebagai alim, sebagai ulama, ya sibuk mengajar, sibuk menulis, hal tersebut tidak melalaikannya dari ibadah, tidak melalaikannya dari wirid-wirid membaca Al-Quran, membaca zikir, tidak membuat beliau lalai. Kemudian wa kanat fihi riyasatun wa tawaddudun, dan pada diri beliau ada riasah, ada jiwa kepemimpinan, wa tawaddud, tidak hanya itu, ada kasih sayang, walinu janib, ada kelembutan dan ketawaduan, wa quwwatu nafsin fil haq, dan teguh dalam memegang kebenaran, wa husnu tarbiyah, baik dalam mendidik, min ghairi unfin wala takhjilin, tanpa kekerasan, tanpa mempermalukan. Ini luar biasanya ya Imam Ibnu Jama'ah ya. Jadi ulama-ulama Islam ini memang banyak yang luar biasa ya, rahimahumullahu jami'an. Lalu wa kana rahimahullah malihal hay'ah abyada mustadira al-lihyah jamil al-bazzah daqiq as-sawt sakinan waquran. Imam Ibnu Jama'ah malihal hay'ah, ya, penampilannya bagus, abyad, beliau putih, mustadiral lihyah, jenggotnya itu bulat ya, jamil al-bazzah, pakaian yang dipakai bagus, rapi, daqiqus saut, suaranya lembut, sakinan, tenang, dan waquran berwibawa ya, luar biasa al-Imam Ibnu Jama'ah. Wa ba'da hayatin hafilatin توفي الإمام ابن جماعة ليلة الاثنين الحادي والعشرين من جماد الأولى سنة 33 و700 فرحم الله ابن جماعة وأجزل له الثواب. Dan setelah hidup yang penuh dengan berbagai amalan, berbagai prestasi, berbagai macam hal yang beliau lalui, tuwfiyal Imam Ibnu Jama'ah, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah wafat pada malam Senin pada tanggal 21 Jumadil Ula pada tahun 733 Hijriah. Farahimallahu Imam Ibnu Jama'ah, Al-Imam Ibnu Jama'ah, wa ajzala lahu thawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dan memberikan pahala yang banyak kepada beliau. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, itulah secara ringkasnya mengenai imam kita Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Hamawi Al-Syafi'i rahimahullah wa tayyaba sarah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali itu yang dapat kita bahas. Barakallahu fikum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada kesalahan atau kritikan atau masukan, silakan ditulis di komentar ya ikhwan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.